Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Delanjan Bersama. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Inaba Bandung. Saya di sini akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya buat. Nah, seperti yang ada di sini, makalah yang saya buat ini berjudul Bagaimana sih peran ilmu komunikasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah visi ambisius yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk menyongsong satu abad kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045. Visi ini mencerminkan harapan bagi masa depan Indonesia sebagai negara maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan, serta menempati posisi penting dalam konteks global. Rencana ini muncul dari kesadaran bahwa Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan memiliki ekonomi yang terus berkembang, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan global. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi pembangunan yang menyeluruh yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tapi juga memperhatikan kualitas sumber daya manusia, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan sosial. Rencana Indonesia Emas 2045 didasarkan pada empat pilar utama pembangunan, yakni pengembangan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, distribusi pembangunan yang merata, serta penguatan ketahanan nasional dan tata pemerintahan. Pilar pertama, pengembangan manusia dan penguasaan fintech ditujukan untuk membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global. Pendidikan akan menjadi faktor kunci dengan fokus pada peningkatan kualitas, akses yang merata, serta penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan masa depan. Nah, kita langsung aja di sini kepada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana peran ilmu komunikasi terhadap terwujudnya Indonesia Emas 2045. Lalu yang kedua adalah bentuk implementasi apa sebagai ahli komunikasi yang dapat mendukung suksesnya Indonesia Emas 2045. Tujuannya adalah yang pertama untuk menganalisis peran ilmu komunikasi dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam aspek pembangunan sumber daya manusia, penyebaran informasi, serta penguatan identitas dan persatuan bangsa. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi dan merumuskan bentuk implementasi konkret yang dapat dilakukan oleh para ahli komunikasi guna berkontribusi aktif dalam mewujudkan melalui strategi komunikasi publik, literasi media, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah eh, dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap arah pembangunan jangka panjang Indonesia menuju satu abad kemerdekaan melalui kajian ilmiah terhadap visi, pilar-pilar utama, serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini berperan sebagai sumber informasi yang dapat memperkuat literasi kebijakan publik dan pembangunan nasional dengan menelaah aspek-aspek seperti pengembangan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini mampu menyajikan data dan analisis yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi kebijakan di berbagai sektor. Hal ini penting, tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga bagi pelaku pendidikan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat umum dalam memenuhi peran masing-masing dalam mewujudkan visi besar tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan inovasi teknologi, penyusunan program pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Di sisi lain, secara akademis, penelitian ini memperluas wawasan keilmuan dan mendorong munculnya penelitian lanjutan yang lebih spesifik, seperti dalam bidang ekonomi hijau, transformasi digital, dan pembangunan wilayah terkecil. Demikian, penelitian mengenai Indonesia Emas 2045 tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga berdampak langsung terhadap praktik pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan daya saing global. Nah, kita langsung saja pada metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, pada pembahasan mengenai peran ilmu komunikasi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 menggarisbawahi betapa sentralnya komunikasi sebagai pilar strategis dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar target angka ekonomi, tapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Dalam konteks tersebut, ilmu komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian,
informasi, melainkan sebagai instrumen pembentuk kesadaran kolektif yang mampu menyatukan beragam elemen masyarakat dalam satu visi bersama. Beragam etnis, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia menuntut pendekatan komunikasi yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan, sehingga dapat menciptakan narasi kebangsaan yang tidak hanya diterima tapi juga dirasakan sebagai milik bersama. Oleh karena itu, peran komunikasi dalam mem- peran komunikasi dalam memperkuat kohesi sosial dan menemukan semangat gotong royong sangat krusial untuk memastikan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Lebih jauh lagi, peran ahli komunikasi dalam konteks ini sangat vital. Mereka dituntut tidak hanya sebagai penyampai pesan, tetapi juga perancang strategi komunikasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Misalnya, peningkatan literasi media dan digital menjadi salah satu fokus utama, mengingat era digital membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam penyebaran informasi. Masyarakat yang memiliki kemampuan literasi media yang baik dapat dengan cerdas memilah informasi yang diterima sehingga resiko tersebarnya hoax, misinformasi, dan ujaran kebencian dapat diminimalisasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan membangun lingkungan informasi yang kondusif bagi pembangunan nasional. Nah, dalam era yang didominasi oleh teknologi digital, para praktisi komunikasi juga hadapi tantangan besar dalam memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial secara efektif. Penyebaran pesan pembangunan tidak lagi bersifat sakral, melainkan bersifat interaktif dan partisipatif. Penggunaan data analitik dan teknologi informasi memungkinkan penyusunan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran berdasarkan karakteristik dan preferensi audiens. Namun, fenomena polarisasi informasi yang terjadi di media sosial juga memunculkan risiko konflik sosial dan fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu, peran komunikasi krisis dan resolusi konflik menjadi sangat penting untuk mengelola perbedaan pendapat dan membangun dialog yang konstruktif di tengah masyarakat yang plural. Keberhasilan dalam mengelola dinamika ini akan berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial yang merupakan prasyarat prasyarat penting dalam mencapai visi Indonesia 2045. Secara keseluruhan, keberhasilan Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada bagaimana ilmu komunikasi diimplementasikan secara terpadu, kreatif, partisipatif. Para ahli komunikasi menjadi aktor kunci yang menggerakkan proses ini dengan memanfaatkan berbagai strategi komunikasi, teknologi, dan pendekatan sosial budaya yang tepat. Komunikasi yang efektif akan menghasilkan sinergi positif antara elemen bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan nasional. Demikian visi Indonesia 2045 bukan menjadi cita-cita, melainkan juga realitas yang terwujud melalui kekuatan komunikasi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, ilmu komunikasi memegang peran penting dalam dalam strategis mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui komunikasi yang efektif, inklusif, dan kreatif. Pesan-pesan mohon dapat tersampaikan dengan baik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman bangsa. Orang ahli komunikasi berperan sebagai perancang strategi, fasilitator dialog, dan mediator konflik yang mampu menghadapi tantangan era digital serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat penyebaran informasi yang positif. Dan kemudian, keberhasilan Indonesia 2045 tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi dan politik, tetapi juga pada bagaimana komunikasi dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan untuk membangun kesadaran, solidaritas, dan dukungan luas dari seluruh lapisan masyarakat. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang bisa saya jelaskan dengan baik. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.